Selamat datang di PUD, Podcast Ubah Diri, sebuah podcast yang bertujuan untuk bersama-sama mengubah diri menjadi lebih baik bersama Sen Pollux. Sebelum masuk ke materi utama, saya mau menginformasikan untuk Anda yang ingin melakukan konsultasi, mengikuti program atau membeli produk ubah diri, bisa berkunjung ke https://sociabuzz.com/ubahDiri111 atau Anda bisa cek linknya ada di deskripsi. Sekarang kita masuk ke topik pembahasannya. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang level kesadaran manusia. Bukan berarti ketika saya membahas ini saya sudah berkesadaran gitu ya. Bukan berarti saya sudah yang paling tinggi gitu loh ilmunya. Tapi justru ketika saya membahas hal ini, saya harap saya dan Anda bisa bersama-sama untuk mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi, mengalami pergeseran kesadaran sehingga tidak terjebak di kesadaran yang rendah. Nah, kalau misalnya Anda mendengar bising-bising gitu kan, ada suara burung, suara angin atau suara masjid gitu ya, ngaji, itu karena saya saat ini sedang ada di cafe outdoor gitu ya. Dimohon dimaklumi dan semoga Anda bisa mendengarnya dengan jelas ya. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya, level kesadaran manusia. Sepemahaman saya, kesadaran atau tingkatan kesadaran itu ada 3 ya, yaitu unconscious atau biasa saya bilang mental korban. Itu level yang pertama tuh, yang paling dasar. Lalu level yang kedua adalah self empowerment atau self improvement, di mana kita mampu untuk improve, untuk meningkatkan diri kita mampu untuk memotivasi diri kita sendiri, kita sadar bahwa kita itu bisa melakukan sesuatu lah gitu ya. Lalu level yang ketiga, yang tinggi gitu ya, yang paling atas, yaitu self actualization atau aktualisasi diri. Nah, dari tiga tingkatan itu, tingkatan kesadaran, biar lebih gampang Anda nangkepnya, saya akan memberikan contoh dalam sebuah kalimat gitu. Dalam level pertama, level 1 alias si mental korban ini, seringkali orang yang ada di level ini atau tingkatan ini, mereka akan sering bilang bahwa kehidupan terjadi kepadaku. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kita menyalahkan kehidupan gitu, entah menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan suatu peristiwa, lalu kita menyalahkan Tuhan ya. Pokoknya disalah-salahin yang di luar diri kita. Makanya saya bilang di level pertama ini bisa dibilang kesadaran rendah dan bermental korban gitu. Kita suka menyalahkan apa yang terjadi kepada kita, itu disalahin ke orang lain gitu loh. Bahkan yang paling parah bisa menyalahkan Tuhan, bisa menyalahkan semesta gitu ya. Tuhan, kenapa kau selalu memberikan saya cobaan yang saya tidak kuat, bla 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 gitu ya. Itu level yang pertama. Lalu level yang kedua, self empowerment atau self improvement itu. Dalam kesadaran ini kita tuh sadar bahwa hidup itu kita yang ngatur gitu. Kita sadar bahwa apa yang kita alami itu karena kita sendiri gitu loh, atas pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Jadi di level ini, di level kedua ini, kita bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dalam Islam itu ada ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubahnya dulu gitu ya. Jadi kayak kita sadar, kita yang memilih untuk hidup ini saya yang bertanggung jawab gitu loh, bukan orang lain. Oleh karena itu, ketika saya bilang di video, entah di YouTube, TikTok, waktu live atau waktu di kelas inner work gitu ya, saya bilang stop menyalahkan orang lain gitu loh. Karena hidup kita itu kita yang bertanggung jawab. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain gitu ya. Mungkin kita sakit hati apa yang telah dilakukan oleh orang lain tersebut, tapi kita yang memilih itu gitu loh. Kita yang mengundang mereka untuk ibaratnya
Maksudnya kan kita yang menerima orang tersebut gitu loh. Paham nggak? Kan kita bisa memilih orang untuk siapa yang layak untuk bersama di kehidupan kita gitu, atau di circle kita gitu. Nah, kalau misalnya dengan kesadaran yang pertama tadi ya, kita nyalahin orang gitu ya, nyalahin keadaan gitu. Mau sampai kapan kita improve gitu? Mau sampai kapan kita dikontrol sama orang lain oleh keadaan gitu, yang di luar diri kita gitu. Padahal kita sendiri bisa gitu mengubah diri kita sendiri asal mau. Jadi di level yang kedua ini, kesadaran yang kedua, kita tuh sudah sadar bahwa oh ya, apa yang terjadi itu diri kita sendiri yang bertanggung jawab gitu loh. Ya. Nah, lalu di level yang ketiga alias level yang tinggi ini ada dua respon. Ya. Level yang ketiga itu kan self actualization ya, aktualisasi diri. Tapi di sini itu ada dua respon. Yang pertama, life happens through me. Life happens through me itu kalau ditranslatekan itu seperti kehidupan saya itu terjadi melalui saya gitu. Jadi gini, maksudnya gini. Dalam respon ini kita itu sadar bahwa oh, kita itu ada di sini karena ada sesuatu gitu. Karena ada alasan kenapa saya lahir di sini, kenapa saya tinggal di sini gitu. Kenapa saya tertarik dengan hal ini. Contoh, saya juga sempat mempertanyakan ini ya, bahwa saya itu dilahirin tuh untuk apa gitu loh. Saya mempertanyakan itu, saya itu sebenarnya maunya apa gitu. Terus skill saya apa? Ketika fase atau masa-masa pencarian itu, saya menyadari bahwa oh, saya itu senang sekali ketika melihat orang itu happy gitu loh. Walaupun waktu SMP dan SMA kesadaran saya pada waktu itu oke, saya ingin orang happy, ingin melihat orang happy, ingin merasakan orang itu happy dengan musik. Makanya saya SMP ngeband gitu ya, ciptakan lagu, menulis lirik dan macam-macam. Tapi makin dewasa jalurnya banyak untuk kita itu bikin orang happy. Dan untuk saat ini saya menjadi trainer dan mentor. Ketika saya menolong orang, ketika orang itu jadi bertumbuh, itu ada perasaan puas gitu loh dalam diri saya. Jadi life happens through me gitu. Hidup atau kehidupan terjadi melalui saya. Jadi ibaratnya saya adalah kepanjangan tangan dari Tuhan, dalam tanda kutip ya. Nah, Anda ketika sudah di level ini, ketika Anda sudah merasa oh ya, saya pengen melakukan ini karena saya ingin melihat orang lain gini gitu. Jadi kehidupan itu terjadi melalui saya. Life happens through me. Oke, tangkap sampai sini. Lalu respon yang berikutnya masih di self actualization ya, masih di level aktualisasi diri. Respon yang berikutnya adalah life happens as me. Oke, as me, as. Oke, life happens as me. Kehidupan itu terjadi sebagaimana saya. Nah, dari sini Anda sudah sadar bahwa gimana ya bilangnya tuh. Jadi di level ini tuh Anda sudah tidak terkungkung oleh doktrin, Anda sudah tidak ngikutin standar sosial yang mana nggak cocok untuk Anda gitu. Jadi Anda benar-benar jadi diri Anda sendiri dan Anda itu ngerasa happy, ngerasa joyful, ngerasa peace, ngerasa damai. Dan di level ini, apapun yang Anda lakukan, Anda itu merasa bahwa ini adalah ekspresi dari diri Anda yang sejati. Sebagai contoh ya, saya sebagai trainer dan mentor, ya, awal-awal saya diremehkan. Lulusan S1 psikologi, mana bisa jadi trainer mentor, apalagi umurnya masih muda gitu. Emang pengalaman hidupnya sampai mana sih gitu, sok-sok menggurui gitu. Tapi saya nggak marah digituin, karena saya tahu apa yang saya lakukan dan saya juga nggak gimana bisa dibilang saya itu nggak pinter-pinter banget gitu. Saya sadar bahwa saya tuh nggak terlalu
pinter banget soal pengembangan diri. Saya memang pengalamannya juga belum terlalu banyak gitu loh. Tapi saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini membuat saya happy, dan buktinya pun banyak orang yang merasakan benefitnya gitu loh. Banyak orang yang merasakan ketika konsultasi dengan saya, mengikuti program saya dan beli produk saya, mereka itu memberikan testimoni seperti, "Mas, terima kasih ya. Gara-gara konsultasi kemarin saya lebih tenang, saya jadi lebih ngerti siapa diri saya." Terus kayak ada pengalaman saya sharing tentang meditasi ke karyawan yang work from home gitu loh, yang perusahaannya dari based on dari Singapura. Saya sharing soal meditasi, dan di sana ada sesi prakteknya juga gitu, ada sesi praktek meditasi, dan alhamdulillah mereka itu merasa dengan saya sharing soal meditasi, terus kita praktek dan diskusi soal meditasi gitu, mereka kerjanya jadi lebih enteng gitu ya, terus stresnya jadi rendah, tingkatan stresnya jadi rendah, dan bisa mikir karena pikirannya jernih karena habis meditasi. Jadi walaupun saya secara pengalaman, secara ilmu dan pengetahuan memang nggak terlalu banyak gitu, saya sadar juga bahwa saya perlu belajar lagi. Tapi saya juga tidak terpengaruh sama komentar-komentar negatif, karena ya saya tahu gitu loh, apa yang saya lakukan ini insya Allah tidak merugikan orang sama sekali, karena dasarnya memang saya ingin ngebantu orang, terus ngelihat orang happy itu saya juga happy, seperti itu. Nah, di level seperti ini, di life happens as me, kehidupan terjadi seperti saya, bisa dibilang apa yang saya lakukan itu ya menarik yang sama seperti saya gitu. Jadi kalau misalnya saya tertarik dengan pertumbuhan ya, growth mindset atau self growth, orang-orang yang bertumbuh gitu, saya menarik orang-orang yang satu visi, satu misi dengan saya. Salah satunya Anda yang mendengarkan podcast ini sampai habis. Ketika Anda dengarkan podcast ini sampai habis, kemungkinan besar Anda cocok dengan saya, karena saya ingin bertumbuh, Anda juga ingin bertumbuh. Saya lagi mencari orang-orang atau teman untuk bertumbuh, dan salah satunya Anda yang mendengarkan ini sampai habis. Jadi begitulah ya, 3 level kesadaran manusia. Yang pertama, kesadaran masih mental korban gitu ya, level pertama. Level yang kedua, self empowerment, yang mana kita sudah sadar bahwa kita itu yang memegang kendali hidup kita. Lalu ada self actualization, yang mana kita itu sadar bahwa kita itu ada di sini karena suatu alasan, karena kita itu membantu orang, atau kita itu ingin berkontribusi kepada society. Jadi segitu dulu. Kalau misalnya Anda bingung, bisa diskusi di kolom komentar. Jadi terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau request topik yang ingin dibahas, silakan ketik di kolom komentar. Jika Anda ingin melakukan sesi konsultasi, beli produk, dan join program, silakan klik website resmi Ubah Diri yang ada di kolom deskripsi. Subscribe juga YouTube @ubahDiri111 untuk konten menarik dan bermanfaat lainnya. Boleh juga di follow akun Instagram dan TikTok saya @ubahDiri111. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.